Yang jadi persoalan adalah cara berpikir itu berdasarkan referensi siapa. Mohon maaf, secara umum adalah ilmu-ilmu sekuler. Kecuali kalau Anda kuliah di jurusan syariah. Maka ilmu yang kita pelajari, ya notabene warisan peradaban barat. Tapi itulah kira-kira yang mempengaruhi cara kita berpikir. Bagaimana menjadi produktif, quarter life crisis, bingung nih bagaimana nih mencari tujuan hidup, membuat life planning. Sahabat-sahabat semua yang ada di YouTube, silakan Anda semua untuk bergabung, berpartisipasi dalam program ini, like, subscribe, ataupun share video-videonya. Dan khusus bagi member Elite Circle, Anda semua bisa berpartisipasi dengan membuat pertanyaan. Referensi sekarang, apa saja yang akan saya jadikan bahan-bahan untuk serial ini? Banyak sebetulnya, misalnya tentang tema-tema sejarah dan peradaban, Sirah Nabawiyah, sejarah sahabat Rasulullah. Serial Sirah ini saya punya 50 episode serial Sirah Nabawiyah, yang satu episodenya 1,5 jam. Jadi kalau dikumpulkan ada 75 jam serial Sirah Rasulullah SAW yang kalau diekstrak atau diklasifikasi ini luar biasa. Jadi panduan hidup kita, panduan berkeluarga, panduan bisnis, panduan berpolitik, panduan kepribadian kita, panduan bertumbuh, panduan untuk misalnya ekspansi ekonomi, atau panduan menjadi intelektual, menjadi ilmuwan. Seluruh cara hidup yang terbaik ada dalam Sirah Nabawiyah. Itu adalah mindset. Jadi insya Allah tema-tema sejarah akan saya ulas dengan luas ya. Sejarah Rasul, sejarah para sahabat, atau sejarah umat Islam secara umum, ataupun sejarah bangsa barat, Eropa, dan juga sejarah kontemporer ya, abad 21 misalnya. Lalu yang kedua ya, tema yang akan dibahas adalah isu-isu harian. Misalnya bagaimana menjadi produktif. Mungkin pemuda merasakan quarter life crisis, bingung nih bagaimana nih mencari tujuan hidup, membuat life planning, bingung bagaimana membangun motivasi, atau sakit hati ketika dibully, ketika dinyinyirin. Nah, tema-tema seperti ini yang menjadi isu-isu harian kita, insya Allah akan kami ulas juga. Terus buku inspiratif nih, sebetulnya banyak ya buku inspiratif. Ini di meja saya ini banyak buku. Ini adalah serial yang ditulis oleh seorang pemikir Qatar, namanya Dr. Jasim Sultan. Serial peradaban. Ini saya baca sejak 10 tahun terakhir, dan salah satu menjadi buku panduan saya dalam tema-tema peradaban. Atau bukunya Malik bin Nabi ini. Ini tema-tema yang sangat penting dalam isu peradaban. Atau buku-buku populer ya. Buku populer yang kadang-kadang bikin kontroversi, insya Allah akan kita ulas. Anda ajukan buku apa yang mau diulas, tapi saya tidak akan bedah buku. Saya akan mengkritisi, mengulasnya, atau menawarkan perspektif baru. Lalu kita juga akan membahas tentang pemikiran menantang. Misalnya pemikiran menantang itu, ada orang yang nanya, Stoik gimana pendapatnya Kang? Gimana pendapat Kang Elvani tentang yoga? Kenapa kita perlu yoga? Kenapa nggak zikir aja misalnya? Tentang musik ini haram dalam Islam. Wah, banyak orang yang berdebat soal itu. Kita akan bahas. Walaupun tidak melulu soal fikih, tapi soal perspektif. Tentang well-being and productivity, psikologi, kesehatan, pengembangan diri, lalu juga tentang karakter, emosi, termasuk bela diri ya. Bela diri, bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara hidup seimbang. Terus saya juga akan membahas tentang politik and leadership. Banyak referensi saya tentang politik ya. Oh ini nih. Ini Oxford. The Oxford Handbook of Political Science. Berapa halaman ini? Main tebal ini, 1200, hampir 1300 halaman. Referensi dalam ilmu politik. Nah, ya. Kajian politik ini penting saya kira untuk diketahui oleh anak-anak muda, karena ini bukan hanya soal BBM, bukan hanya soal bagaimana suksesi, bukan hanya pemilu, tapi bagaimana kita bisa mendampingi negara ini agar tidak terlalu nggak terlalu ngaco misalnya. Jadi ada orang yang mampu mengkritisi. Nah, Anda perlu perspektifnya. Maka buku-buku Robert Greene saya kira ini bisa menjadi panduan tentang power, 48 hukum kekuasaan. Ini salah satu penulis yang sangat saya sukai, Robert Greene ini, karena buku-bukunya sangat dalam, kaya literatur sejarahnya, dan juga analisisnya itu sangat tajam tentang karakter manusia. Salah satunya buku ini, The Laws of Human Nature. Atau juga saya akan membahas tentang futurologi. Futurologi itu ilmu tentang masa depan. Bukan artinya jadi ahli nujum, bukan jadi peramal, tapi ada ilmu-ilmu memang, ada metode-metode untuk memproyeksi masa depan berdasarkan realita hari ini. Di antaranya sejenis buku ini. Ini adalah karangan mantan wakil presiden Amerika, Al Gore, The Future. Atau buku ini, karangan Jared Diamond, Upheaval, bagaimana negara-negara itu bisa survive di atas krisis-krisis yang mereka hadapi.
Secara umum kawan-kawan semua, yang akan saya bahas adalah bagaimana cara berpikir. Tapi yang jadi persoalan adalah cara berpikir itu berdasarkan referensi siapa. Kita ini, cara berpikir atau mindset kita dipengaruhi oleh tadi orang tua, lingkungan, pergaulan kita, masa kecil kita, dan juga roh ilmu. Tapi ilmu yang kita pelajari hari ini, mohon maaf, secara umum adalah ilmu-ilmu sekuler. Kecuali kalau Anda kuliah di jurusan syariah, jurusan tafsir, jurusan fikih. Tapi kalau kita kuliah informatika, kita kuliah psikologi, kita kuliah ekonomi, maka ilmu yang kita pelajari ya notabene warisan peradaban barat, bukan anti barat. Saya sendiri lulusan barat. Saya kuliah di kampus di Prancis dan di Inggris. Kampus yang di Inggris itu Manchester University, ya sekuler. Tapi kenapa saya mempelajari ilmu tersebut? Agar saya tahu bagaimana kelemahannya, bagaimana bias-bias dalam ilmu yang sekarang kita pelajari. Yang saya simpulkan, hari ini umat Islam itu dibentuk pola pikirnya oleh kampus-kampus negeri ataupun swasta untuk menjadi intelektual, walaupun agama ada Islam, tapi menjadi intelektual Muslim yang sekuler. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, serial video kita ini bukan hanya soal mindset, tapi bagaimana membangun mindset yang basisnya adalah Quran dan Sunnah. Ada beberapa tahap, akan ada 6 tahapan ya yang akan saya ulas itu. Setiap kali mengulas sebuah topik, maka tahapan pertama yang saya lakukan adalah membangun fondasinya dulu. Apa perspektif Quran dan Sunnah dalam persoalan tersebut? Jadi kita klasifikasi apa saja yang diinginkan oleh Allah dalam soal kesehatan. Apa perspektif Quran dalam soal self-healing. Kita ada istilah sekarang self-healing, bagaimana kita obat anti galau. Apa perspektif Quran soal itu? Jangan-jangan kita mengikuti terus anjuran-anjuran para psikolog, anjuran motivator, tapi lupa apa yang Allah perintahkan untuk membangun kepribadian. Atau misalnya contoh lain ya, bagaimana masalah fondasi ini, Quran ini akan menjadi pembentuk pola pikir kita. Contoh misalnya tentang apa yang kita kejar, life goal. Kalau Anda mendengarkan motivasi ataupun ajaran, arahan dari kampus ataupun di training-training, mungkin Anda akan dimotivasi untuk mengejar kemakmuran. Di media sosial apalagi. Barang, materi, kejayaan, lalu juga rumah yang mewah. Itu yang kita kejar. Tapi kalau kita lihat, kita melihat Al-Quran, Sunnah, kita akan tahu bahwa yang harus kita kejar itu akhirat. Ya kan? Kata Rasulullah, Al-Kayyisu, orang yang jenius adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu adalah mindset, fondasi dalam Islam. Tapi yang kita kejar bukan itu. Nah, bagaimana fondasi itu menjadi keseharian kita? Itu yang akan saya bahas. Dari fondasi itu, tahap kedua adalah aplikasi. Siapa yang pertama kali mengaplikasikan Quran? Ya Rasulullah. Jadi membaca Quran gak cukup, kita perlu membaca sirah nabawiyah secara utuh. Nah, makanya dalam satu isu saya cari apa landasan Qurannya, lalu bagaimana Rasulullah mengaplikasikannya. Tahap ketiganya, bagaimana interpretasi. Para sahabat, para ulama, generasi setelah Rasulullah bagaimana menginterpretasikan Quran dan Sunnah tersebut sepanjang zaman agar kita punya referensi. Itulah 3 tahap penting membentuk mindset seorang muslim. Tapi tahap keempat ada, yaitu evaluasi. Apa yang sudah kita pelajari dari Quran, Sunnah, ataupun kehidupan dalam umat Islam selama berabad-abad, kita evaluasi. Apakah seluruhnya itu bisa kita terapkan? Plak gitu kan, letter lock kita terapkan, atau ada hal-hal yang berubah akibat perkembangan zaman, mana saja yang kita adaptasi. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu kalau mau makan makanan sampai menjilat jarinya. Jadi kalau makanan itu sampai dihabiskan benar-benar. Apakah artinya kalau kita makan sop atau makan rendang ataupun makan sayur gitu, kita sampai menjilat jari, padahal kita pakai sendok? Esensinya kan bukan menjilat jari, esensinya adalah bagaimana tidak mubazir, makanan dihabiskan total, jangan kufur nikmat. Yang kedua esensinya adalah kita tawadhu, mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita malu untuk menghabiskan makanan sampai ke bagian terkecilnya. Ya hari ini barangkali kita tidak menjilat jari, tapi kita benar-benar menghabiskan 1 butir nasi terakhir. Itu contoh. Jadi kita mengevaluasi bagaimana cara implementasi Quran, Sunnah, dan pengalaman umat Islam itu di abad ini. Itu tahap keempat. Tahap kelimanya, saya akan menambahkan dengan referensi-referensi yang mutakhir dari pengalaman peradaban Barat di Eropa, pengalaman bangsa India, pengalaman berbagai negara. Karena ini justru perintah Rasul. Jadi Muslim itu harus terbuka, growth mindset, memiliki mindset yang berkembang terus. Growth mindset itu kata Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min.
Hikmah adalah kebijaksanaan milik umat Islam. Haitsu wajadaha fahuwa ahkun biha. Dimanapun kalian dapat hikmah, maka ambillah, karena itu adalah milik kalian. Jadi kalau kita dapat strategi terbaik dalam kesehatan dari teknologi kedokteran Jerman, teknologi kedokteran Amerika, bahkan dari Israel, ya kita terima. Jangan pernah berpikir bahwa mindset kesehatan dalam Islam adalah habatus sauda, bekam misalnya, atau misalnya madu. Betul, itu adalah salah satu implementasi cara hidup sehat di zaman Nabi dan di zaman setelahnya, bahkan sampai hari ini masih kepake. Tapi tidak berarti kita memblok kedokteran modern dengan alasan itu bukan bersumber dari peradaban Islam. Itu mindset yang fix, bahkan mindset yang terbelakang kayak gitu. Seorang muslim yang memiliki mindset terbuka, dia menjadikan Quran Sunnah sebagai fondasi, tapi dia terbuka dengan implementasi cara-cara terbaik untuk mengimplementasikan Quran Sunnah itu. Nah, tahap terakhirnya nanti saya akan menawarkan bagaimana langkah-langkah aplikatifnya. Dari semua teori, dari semua konsep, dari semua pengalaman yang saya gabung, lalu bagaimana cara mengimplementasikannya. Jadi 6 tahap ini ya. Fondasi, aplikasi, interpretasi, evaluasi, reinterpretasi, dan reaplikasi. Masih bingung? Nanti insya Allah akan saya bahas dengan lebih detail di serial-serial berikutnya kawan-kawan. Sahabat-sahabat, program ini adalah untuk kalian semua, muslim-muslimat seluruh Indonesia, terkhusus untuk Elite Circle member. Jadi saya mohon dukungannya, silahkan Anda semua kalau berkesempatan subscribe sekarang, like, share, agar manfaatnya lebih terdistribusikan. Kenapa? Karena kita sedang membangun peradaban melalui rekonstruksi pemikiran dengan membangun mindsetnya. Dan bagi seorang muslim, mindset yang kita bangun adalah mindset Islam. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.